Udah guys, sehat-sehat ya kalian ya guys ya. Mama sehat? Habis? Aduh mantap. Ya guys, iya teh nasi gorengnya mantap guys. Asli. Si masna bager sok nganjuk ka urang sok nganjuk gitu nya. Jadi sok dikasih gitu kan kalau gua dapat uang dikit gitu. Mas. Oh. Itu. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Oh, dari orang Kaler. Salah banget kan, ada yang bela gitu ya. Ya itulah untungnya gitu. Kalau itu sikat katanya, cuman karena gua emang gak pernah kerja, gak pernah punya pengalaman kerja di pabrik, jadi gua nggak tahu ya masalah itu. Tapi katanya emang tiap karyawan pabrik semuanya, hampir semua ya ikut sikat itu katanya. Ya emang ada admin yang emang harus dibayar per bulan katanya. Cuman yang nggak gede-gede juga ya, ya worth it lah. Kita juga kalau ada masalah gitu ya, kayak adik gua tuh didampingi gitu kan sama serikatnya itu gitu, sama organisasinya kan. Jadi ya enak lah. Nah kemarin itu dipanggil semua kan, yang pengawas, terus checking, terus yang permak juga, yang ngerjain sepatunya gitu ya. Nah semuanya dipanggil, termasuk adik gua kan dipanggil bagian permak ya, dipanggil juga. Ya dia sempat curhat sama gua gitu kan ya, kamu gak usah takut kata gua kan, ya orang kerjaan kamu kan cuma permak doang gitu ya, gak salah apa-apa. Sedangkan yang kena kan ya, pastinya sih yang itu ya, yang checking gitu. Ya udah nggak usah takut kan, ya dia juga pede sih sebenarnya, apalagi sambil didampingin sama organisasi yang dia ikutin gitu kan. Cuman kendalanya guys, masalahnya tuh dia udah beberapa hari ini belum ada keputusan gitu ya, jadi status dia itu masih alpha guys di kerjaan itu, karena emang HRD-nya belum manggil lagi. Pas pemanggilan pertama yang dikumpulin kan semuanya itu ya, ada masalahnya pas ditanyain yang bagian checking kan, itu ya pasti yang kena dampak pasti yang bagian checking ya, karena kan komplainannya tuh sepatunya isinya beda gitu kan, otomatis kan sama aja sama isinya beda ya, beda ukuran gitu kan, harusnya kan sama ukurannya pasang kan beda gitu ya. Jadi yang kena dampak ya adik gua. Ntar kita bahas, nanti gua mau nyari korek dulu. Mana buat korek? Mama sehat? Habis? Aduh mantap. Lagi bikin ianya. Ker bikin konten. Ya guys, iya teh nasi gorengnya mantap guys. Asli. Si masna bager sok nganjuk ka urang sok nganjuk gitu nya. Jadi sok dikasih gitu kan kalau gua dapat uang dikit gitu. Facebook, YouTube, Facebook, terus TikTok. Enak guys nasi gorengnya sumpah. Banyak lagi ya kalau porsi buat mahasiswa gitu yang ngekos, worth it lah. Kalau harga 15.000 gitu ya, sepiring penuh lagi. Gua kalau makan di sini terus. Mas ayo mas ya. Gua kalau makan di sini masih itu terus guys. Apa ya? Baik orangnya ya. Kadang kan gua lagi sepi ya ngojek gitu kan, perut lapar, cuman punya duit 10.000 gitu. Dia dikasih sama dia. Ya udah nggak apa-apa katanya 10.000 juga. Ya habis dagangannya tadi. Rp15.000 guys ya, nasi gorengnya enak, terus apa namanya,
porsinya gede, porsinya banyak guys. Sepiring itu bisa penuh, sepiring itu penuh lah pokoknya. Pokoknya worth it lah kalau buat mahasiswa yang sering yang ngekos gitu ya, buat anak kos, terus yang kontrak gitu ya, yang bisa cari makan kalau malam. Mungkin nasi goreng ini bisa jadi apa ya, tempat yang emang mantap gitu ya, yang tepat gitu, bisa jadi solusi lah buat kalau kita lapar malam. Dia bukanya dari sore, kalau enggak jam 7-an ya kalau nggak salah, sampai sehabisnya, kadang sampai jam 2, kadang sampai jam 1 gitu kan, tapi maksimalnya jam 1 jam 2 sih. Habis nggak habis dia pulang gitu kan. Cuman kebetulan udah habis sekarang sekarang jam 1 sih, dia udah habis pulang dia. Langganan gua itu dulu juga, gua pas kontrak ya guys. Dulu pas gua kontrak, kalau malam gitu kan, pas gua ngontrak kalau malam gua lapar gitu, kebetulan kan gua ngontraknya di belakangnya, deket di belakang ini nih jalan. Gua beli nasi gorengnya di sini guys, harga 15.000, terus udah bisa makan berdua guys sama bini. Sumpah, bini kenyang, gua kenyang gitu kan, cuma 15.000 doang. Nggak tahu emang si masnya baik gitu ya, karena tahu gua beli nasi goreng pasti dimakan berdua sama bini gitu ya. Soalnya apa, dia ngasihnya juga kerupuknya 2 guys. Otomatis kan dia tahu ya kalau yang makan nasi gorengnya tuh bukan gua doang gitu ya, pasti sama bini. Soalnya tiap gua beli sama si masnya, kecuali kalau gua makan di sini ya, kalau gua beli buat gua bawa balik gitu ya, kan dia suka tanya tuh, dibungkus apa makan sini katanya. Gua bilang bungkus kata gua. Setiap gua beli bilang dibungkus, dia pasti ngasih kerupuknya 2 guys. Dan emang gua buat berdua gitu ya, makan nasi gorengnya buat berdua itu kenyang guys. Gua makan sama bini gua gitu kan, ya kenyang gitu, mantap gitu, cukup lah, udah mah enak gitu ya. Nasi gorengnya enak, terus murah lagi, terus banyak gitu kan. Kebanyakan langganannya dia juga orang-orang kos-kosan biasanya yang di belakang pada kesini. Jadi gua lanjutin curhat yang adik gua tadi ya. Mungkin yang nonton video gua gitu ya, yang emang kerjanya di pabrik atau ya pokoknya sekitaran PT lah gitu ya, kerja PT gitu di pabrik, pasti tahu deh, kalau pasti paham gitu ya apa yang gua ceritain gitu. Emang kebetulan gua nggak pernah punya pengalaman kerja di pabrik, jadi ya gua nggak tahu guys. Ya bukan nggak tahu ya, nggak ngerti, nggak banyak ngerti gitu. Cuman dilihat dari masalah dia, yang gua baca gitu ya, dia tuh emang nggak terlalu salah gitu kan. Emang job desknya dia, kerjaannya dia, apa yang dia kerjain sehari-hari di pabriknya tuh dia permak guys. Jadi permak doang gitu kan. Kalau kayak gua kasih contoh deh kayaknya. Gua kasih contoh kalau permak itu, kalau ada kayak lem kelebihan gitu kan, terus kalau ada barang yang bagian sepatu yang belum dilem, nah dia yang baikinnya, dia yang lem lagi gitu kan. Nah itu sih masnya guys. Mas, itu buat orang daerah PH Mustofa ya. Ini jalan PH Mustofa, BCA, patokan BCA unit berapa ini ya, pokoknya ada BCA deh di sini, ada bank BCA, nggak jauh dari lampu merah yang arah ke Cikutra sama pasar ya, pasar Cicadas itu kalau nggak salah.
Nah, gak jauh dari situ. Kalau dari Pahlawan, kalian tengok sebelah kiri aja. Kalau habis lampu merah ya. Tapi kalau arah Cicahem, kalau dari arah Cicahem di sebelah kanan posisinya. Pokoknya di depan Cicahem gitu kan. Ya masih jauh sih terminal Cicahem. Pokoknya pertengahan antara lampu merah Cimuncang sama lampu merah Cikutra ya. Pertengahannya di seberang Bank BCA. Di situ dia mangkalnya. Si masnya karena gua sering ke sana ya. Ya banyak cerita lah. Ya kasihan lah guys. Intinya, panjang lah ceritanya, nanti kalau videonya rame gitu ya, banyak yang nonton, kalian komen aja di sana. Kalian komen, terus kalian komen di bawah gitu ya, buat info lebih lanjutnya lagi, atau pengen ngobrol sama si masnya gitu, nanti gua kontenin. Si masnya juga tadi nggak masalah sih pas gua video ya, dia kayak nggak aneh aja gitu, kayak terima aja. Kadang gua seneng ya kalau buat kita, buat konten kreator gitu kan, kalau nemu orang yang emang apa ya, yang emang nggak masalah buat direkam gitu ya, paling seneng gitu. Ya mungkin buat kalian yang emang konten kreator gitu ya, pasti ngalamin hal yang sama gitu. Kalau ketemu sama orang yang emang begitu disorot kamera, dia kayak yang welcome gitu kan, kayak seneng aja gitu. Kan nggak semua orang yang emang disorot kamera welcome dia gitu ya. Kadang ada yang emang nggak suka juga, nggak suka sama emang kehadiran kita yang rekam gitu ya. Ya itulah. Udah guys, sehat-sehat ya kalian ya guys ya.